Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hubungan kantor pusat dengan kantor agen dan kantor cabang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Lutfi Wibowo dan rekan saya yang bernama Leni Endarwati. Tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk pada materi yang pertama. Kantor agen dan kantor cabang. Semua perusahaan yang ingin meningkatkan laba perusahaan harus meningkatkan volume penjualan. Pada umumnya, potensi penjualan suatu produk untuk suatu daerah adalah terbatas. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penjualan harus disertai dengan usaha memperluas daerah pemasaran. Usaha untuk memperluas daerah pemasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan konsinyasi, atau membuka kantor agen atau agen penjualan dan kantor cabang. Perbedaan antara kantor cabang dengan perusahaan yang berdiri sendiri yaitu A. Tanggung jawab pengelola. Pengelola kantor cabang tidak bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, tetapi pada pengelola kantor pusat. B. Hubungan dengan pemilik. Pengelola kantor cabang bisa jadi merupakan pemilik atau seseorang yang ditunjuk oleh kantor pusat untuk menjadi direktur kantor cabang di suatu wilayah tertentu. Direktur kantor cabang ini juga bertanggung jawab kepada pengelola kantor pusat. C. Kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki oleh pengelola kantor cabang hanya sebatas wilayah di sekitar kantor cabang saja. Sedangkan di daerah lain yang jauh, daerah batas wilayahnya bukan menjadi kewenangannya. Kantor pusat memiliki kewenangan di kantor cabang, namun tidak sebaliknya. Kantor pusat memiliki kewenangan beberapa atau lebih di kantor cabang yang dimilikinya, namun tidak sebaliknya. Perbedaan di dalam struktur organisasi dan kegiatan tersebut mempengaruhi besarnya investasi yang dilakukan kantor pusat atau perusahaan yang diageni. Investasi di kantor agen biasanya terbatas pada model kerja mengenai tempat dan aktiva, tetap biasanya menjadi tanggung jawab pengelola kantor agen. Perbedaan antara kantor cabang dengan perusahaan yang berdiri sendiri yaitu A. Tanggung jawab pengelola. Pengelola kantor cabang tidak bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, tetapi pada pengelola kantor pusat. B. Hubungan dengan pemilik. Pengelola kantor cabang bisa jadi merupakan pemilik atau seseorang yang ditunjuk oleh kantor pusat untuk menjadi direktur kantor cabang di suatu wilayah tertentu. Direktur kantor cabang ini juga bertanggung jawab kepada pengelola kantor pusat. C. Kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki oleh pengelola kantor cabang hanya sebatas wilayah di sekitar kantor cabang saja. Sedangkan di daerah lain yang jauh, daerah batas wilayahnya bukan menjadi kewenangannya. Kantor pusat memiliki kewenangan di kantor cabang, namun tidak sebaliknya. Kantor pusat memiliki kewenangan beberapa atau lebih di kantor cabang yang dimilikinya, namun tidak sebaliknya. Perbedaan di dalam struktur organisasi dan kegiatan tersebut mempengaruhi besarnya investasi yang dilakukan kantor pusat atau perusahaan yang diageni. Investasi di kantor agen biasanya terbatas pada model kerja mengenai tempat dan aktiva, tetap biasanya menjadi tanggung jawab pengelola kantor agen. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi kantor agen. Pada umumnya, kantor agen tidak menyelenggarakan akuntansi terhadap kegiatan kantor agen dilaksanakan oleh perusahaan yang diageni kantor pusat. Kegiatan kantor agen hanya terbatas pada usaha untuk menjadi calon pembeli, biasanya dilakukan dengan menggunakan metode kinerja yang berasal dari kantor. Untuk mencatat kegiatan kantor agen tersebut, kantor pusat menggunakan dua metode, yaitu 1. Laba rugi kantor agen tidak dipisahkan. 2. Laba rugi kantor agen dipisahkan. Untuk selanjutnya, akuntansi kantor cabang. Akuntansi terhadap kantor cabang dapat diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu A. Sistem sentralisasi, B. Sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi akuntansi terhadap kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat.
Jadi mirip dengan akuntansi terhadap agen, di mana laba rugi kantor agen dipisahkan dari laba rugi kantor pusat. Hanya istilah kantor agen diganti dengan kantor cabang. Sama ini cocok dipakai apabila 1. Kantor cabang dekat dengan kantor pusat. 2. Kegiatan kantor cabang masih terbatas. Ini ada contoh dari PT ABC per 31 Desember 2014. Dari di PPT ini tidak ada soalnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat dari buku ya. Di sini ada PT ABC Neraca per 31 Desember 2014. Di sini ada aktiva dengan kas berjumlah 250.000, piutang dagang 125.000, persediaan 275.000, aktiva tetap 350.000. Jadi total aktivanya ada 1 juta dan pasifanya ada utang modal sebesar 100.000, modal saham 500.000, laba ditahan 400.000, dan total pasifanya 1 juta. Jadi sama-sama balance. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.